Dan buat kamu yang baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari Muting 1. Lanjut. Berjumpa kembali Sobat Muting. Ya, selamat dan sehat selalu buat Sobat Sensor Indonesia dimanapun berada ataupun Anda yang berada di luar negeri. Salam sehat selalu. Sekali lagi saya kembali mendapat orderan tipis-tipis Sob. Ya, kali ini saya untuk arboris ataupun menumbang pohon kelapa tetangga di kebun ya. Oke, jadi hari ini saya menumbangnya tidak dari atas, tapi langsung saja menumbang dari bawah, artinya tidak menyincang satu persatu daun dari atas seperti pada umumnya. Dan ini sesuai permintaan dari yang punya. Dan proses tumbang cincang ini juga, ya istilahnya di kanan kiri ada beberapa pohon pisang dan juga petai, rambutan, kemudian durian. Tapi dari permintaan pemilik tidak masalah kalau terkena sebagiannya. Ya sudah, intinya kalau yang punya setuju, oke. Jadi saya langsung hajar saja. Dan orderan kali ini adalah 2 pohon, jadi saya agak cepat saja. Dan untuk di akhir nanti ada informasi buat sobat-sobat juga, kita berbagi tukar informasi harga tumbang cincang di tempat saya untuk Anda ketahui ya, buat sobat ketahui. Dan juga sobat bisa bagikan informasi seputar tumbang cincang di daerah sobat, berapa sebagai harga komparasi. Oke, kita simak dulu perjalanan saya kali ini. Sebelum saya menumbang, saya coba menego dulu ibu yang punya kebun ini ya. Tapi intinya nggak apa-apa ya, maksudnya kesini nggak masalah, kesini pun nggak masalah toh. Ini dia serongnya serong berat ke ini sih, lebih ke sini, lebih cepat ke sini dia jatuhnya. Nggak apa-apa lah, biar. Jadi petai ini kena nggak apa-apa? Iya. Oh ya sudah. Ya udah kalau gitu, yang penting yang punya sudah setuju, nggak masalah. Saya nggak. Banyak pun petai di depan, petai di petai. Oke baik, ya siap. Soalnya kan saya nggak pangkas dari atas ini. Iya. Karena tidak meminta pangkas dari atas ya. Kalau dari atas ini ya biayanya lebih berbeda lagi. Nah, jadi karena yang punya sudah menyetujui kalau terkena tanaman lain tidak masalah, makanya saya berani menumbang ya pohon kelapa yang condongnya ke arah tanaman lain ya. Nah, jadi menurut dia kelapa yang bermasalah kalau tanaman lainnya itu bisa tunas lagi katanya. Apalagi pisang ya, walaupun tertimbun ataupun terkena rubuhan bisa tunas kembali. Nah, jadi sebelum mulai saya bersihkan dulu bagian bawah yang kira-kira pohon-pohon tumbuh agar tidak mengganggu saya pada saat tumbang. Nah, saya mulai persiapan aja untuk persiapan tumbang kali ini sob, dan saya sudah mulai mengarahkan kamera. Dan mulai masih membersihkan bagian-bagian ya, kembali mengukur perkiraan jatuh, karena ini memang sudah pohon kelapanya sudah condong ke arah utara. Oh sorry, selatan ya, ke arah selatan. Nah, jadi posisi rumah itu di arah barat, kemudian apalagi ya, kebun sebelahnya lagi tetangga itu ya sebelah utara lah. Ini bersebelah dengan kebun lain soalnya. Jadi mengarah jatuhnya tidak ke kebun orang lain. Dan setelah memprediksi perkiraan jatuh, walaupun sudah pasti jatuhnya ke arah sana, hanya saya berusaha seminimal mungkin menghindari tidak terkena pohon yang telak. Nah, jadi saya pastikan saja tumbangnya bagus lah seperti itu ya. Jadi mengurangi risiko terkena tanaman lain, walaupun yang punya sudah mengizinkan, tidak masalah. Seperti itu ya sob. Dan langsung saja saya mulai menghidupkan mesin untuk memulai proses tumbang. Dan kali ini saya tidak membuat ataupun membuka cap ataupun membuka mulut, jadi karena sudah condong, saya langsung saja mengirisnya ya. Dan tapi sayang sekali saudara-saudara ataupun sobat-sobat semua ya, seprofesi, kali ini saya lolos lagi. Jadi tumbang yang pertama ini saya tidak mendapat rekaman videonya. Jadi pada saat saya menggeser kamera itu saya melakukan pause ataupun menghentikan rekaman. Dan begitu saya memindahkan kamera, saya lupa kembali menghidupkan atau on kamera. Jadi video tumbangnya nggak dapat lagi. Ya sayang lagi ya. Dan yang kalian lihat ini adalah sudah posisi tumbangnya. Aduh, minta maaf ya, tapi nanti yang kedua ada. Yang kedua nanti dapat. Maklum lah ya, sebagai content creator solo, jadi sekaligus operator, sekaligus merekam sendiri. Kadang-kadang itu selalu lupa on kamera. Ini yang saya sering alami. Oke, karena sudah tumbang, kita langsung proses cincang. Kali ini cincangnya saya menggunakan potong datar karena posisi kayunya memang gantung enak. Jadi saya masih menggunakan proses potong datar. Kita nikmati prosesnya aja sob. Nanti ada juga proses ataupun gaya teknik potong yang berbeda yang bisa sobat saksikan dari gaya Muting 1. Oke, sebagai ciri khas dan juga kebiasaan saya, bukan apa ya, mungkin teman-teman juga ada yang seperti saya atau ada juga yang lain seperti itu ya. Oke, kita nikmati prosesnya. Saya sambil ngedit video, tentunya sambil ngopi juga sob ya. Kita nikmati sampai selesai. Dan lanjut kembali sob, jadi setelah tadi potong datar, saya kembali menggunakan teknik potong ataupun trimming gantung. Entah kenapa saya paling suka menggunakan teknik ini dalam menyincang kayu bakar ataupun pohon kelapa ataupun pohon yang rata tanah lah. Istilahnya log yang terhampar, saya paling suka sekali dengan cara ini. Entah kenapa, entah karena kebiasaan saya. Dan memang seperti yang saya rasa, istilahnya lebih ringan seperti ini daripada saya harus posisi dari atas ke bawah ya. Jadi lebih enak dari lebih samping kanan begini ya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dan saya entah kenapa, pokoknya sulit lah. Sudah terbiasa dari sejak awal belajar itu menggunakan cara ini memotongnya. Jadi saya tidak menggunakan teknik-teknik yang lain, walaupun semua teknik saya gunakan, tapi saya lebih senang menggunakan teknik ini, lebih banyak ya, seperti itu. Dan buat sobat-sobat yang mau menggunakan teknik ini juga boleh ya, boleh dipelajari. Dan pengalaman saya pribadi dulu pada saat menggunakan teknik ini lumayan sob, jadi tangan gemetaran,
ya baru 1-2 mol aja sudah nggak kuat nahan mesin, dan rasanya setelah itu tangan kayak seperti orang stroke ya, gemetar-gemetar gitu. Tapi lama kelamaan jadi terbiasa gitu ya, dan saya rasa lebih ringan mesin dibanding saya tenteng dari atas ke bawah. Memang dia posisinya kalau kita datar dari atas ke bawah, tentu saja tekanan mesin itu apa ya, dari atas memang ke bawah, tapi cara ini saya lebih mudah dalam apa ya, mempraktekkan ataupun menghindari rantai telak terkena tanah. Walaupun sebenarnya kadang-kadang terkena tanah itu tidak bisa dihindari, tapi kalau posisinya dari atas ke bawah itu justru lebih telak pada saat dia kita kelepasan ataupun over control ya. Jadi langsung dia puk tanah ya, makan tanah langsung. Kalau secara gantung seperti ini tuh tanah tidak terlalu, walaupun kena kadang-kadang kena, tapi tidak telak, kena pada saat seperti datar dari atas ke bawah. Seperti itu ya teknik ini, buat sobat-sobat ketahui. Dan karena tidak ada permintaan cincang dari atas, jadi makanya hari ini saya juga tidak membawa chainsaw mini saya ya, tipe MS170. Jadi saya menyincang ranting ataupun apa ya, pelepah kelapanya di bawah. Jadi setelah tumbang utuh, saya menyincangnya manual menggunakan parang dulu ya hari ini, tidak menggunakan chainsaw mini, dan saya menghemat alat dulu hari ini. Ya jadi seperti inilah ya. Jadi setelah tumbang sampai di bawah, jadi ada bagian batang yang belum saya cincang sob, jadi saya memilih ke bagian atas dulu untuk membersihkan bagian pelepah. Dan untuk yang pertama ini buahnya tidak terlalu lebat, mungkin di bagian kedua nanti agak lebat buahnya. Dan saya sempat coba-coba rasa dari apa ya, air kelapanya itu enak sekali sob. Nah saya nggak tahu jenis kelapa apa ini, yang jelas ini yang tumbangan pertama ini saya tidak apa ya, tidak merasakan atau tidak mencicipi airnya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang kedua nanti saya cicipi, oh enak sekali sob. Nah jadi ada keunikan ya, kita menumbang kelapa di kebun tetangga ini, kita nggak perlu bawa air minum sob. Jadi sudah tersedia air di kelapa, jadi kita kalau haus ya langsung aja kita timba lagi. Maksudnya minum air kelapanya ya. Jadi ya sesegar lem mineral tapi beda dengan lem mineral. Oke, jadi ini masih proses pembersihan bagian apa ya, pucuk. Sekali lagi saya menggunakan parang. Kita olah tangan dulu sob. Jadi walaupun saya membawa tadi safety body harness ya, itu saya nggak saya pakai. Begitu juga alat panjat, cakar panjat juga saya nggak pakai, karena memang tidak memerlukan untuk dipanjati ataupun ditarik menggunakan tali. Jadi tumbang langsung aja, karena memang posisi kelapanya sudah condong bagus dan tidak memerlukan tenaga tarik lagi. Jadi dalam proses tumbang ini sekarang membawa 3 alat. Biasanya saya bawa itu satu safety body harness untuk alat panjat, juga cakar panjat ya. Kemudian satu itu alat tarik. Jadi saya tidak menggunakan bantuan tenaga manual orang ya, saya menggunakan alat khusus, yaitu dengan nama hand ratchet puller. Itu biasanya sebenarnya untuk menarik kabel, tapi cukup kuat untuk menarik pohon kelapa ya. Dan itu pun hari ini saya tidak gunakan. Seperti itu ya sob. Oke, jadi ini adalah proses akhir tumbangan pertama sob, dinikmati dulu, nanti kita lanjut ke proses tumbangan yang kedua. Dan tentunya sebelum melanjutkan ke tumbangan yang kedua sob, saya ingin informasikan bahwa untuk saat ini proses tumbang di apa ya, di tempat saya itu ada di kisaran harga untuk ukuran standar pohon kelapa itu ada di 150k ya. Dan kalau untuk pohon-pohon lain itu bisa berbeda-beda, seperti pohon mangga itu tergantung ukuran karena lebih banyak ranting, dan juga pohon-pohon lain ya. Tapi kalau untuk kelapa standar hanya tumbang cincang ya, itu ada di kisaran 150k. Kalau lainnya itu berbeda-beda, ada yang 150 sampai ke 1 juta tergantung besaran dan banyaknya ranting. Jadi kalau macam kemarin itu saya tumbang pohon randu ya, itu bisa di kisaran 1 juta per pohon, karena memang makan waktu 1 hari full, ditambah juga besarnya, apalagi usianya sudah 38 tahun lah bisa dibilang seperti itu. Oke, dan ini masih ada bagian batang yang belum saya selesaikan, jadi saya cincang lagi sisanya, dan kemudian saya lanjutkan yang kedua sob. Kita nikmati dulu proses sob. Saya menggunakan teknik biasa, teknik dari datar dari atas ke bawah, tidak menggunakan teknik gantung. Tapi ada juga loh, nanti masih ada teknik gantungnya kayaknya sedikit nempel di bagian ini ya. Oke, ini saya tidak tahu orangnya, tidak ada perintah untuk mengambil umbutnya, jadi saya pokoknya yang penting saya cincang-cincang selesai, dah terserah nanti umbutnya mau diambil atau enggak ya, itu terserah yang punya lah. Saya hanya membaginya menjadi ukuran kurang lebih ya 50 cm, jadi ukur rata acak kadang ada yang 40 cm, 50 cm, tapi kalau dirata-ratakan ya 50 cm lah. Oke, kita lanjut saja ke bagian yang kedua sob. Kita numbangin bagian kedua, kita survei lagi dulu perubahannya setelah yang ini ya. Oke, kita nikmati lagi proses sob. Dan sambil menikmati prosesnya sob, saya ingin kembali mengajak buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, mohon dukungannya untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan sekali lagi saya berterima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe sebelumnya, dan bagi anda yang belum, buat sobat-sobat yang belum subscribe di channel ini, boleh subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan buat teman-teman semua yang seprofesi, sekali lagi salam ya, sukses selalu buat teman-teman di sana, dan selalu berhati-hati dalam bekerja ya. Kadang-kadang kita dalam bekerja itu menemui situasi yang mudah, tapi kadang-kadang juga kita menemui situasi yang sulit seperti itu ya. Dan sekali lagi ini biasanya saya memangkas pucuknya menggunakan chainsaw mini, tapi kali ini saya tetap menggunakan chainsaw besar. Saya meninggalkan chainsaw mini di rumah, tidak membawa peralatan yang banyak, hanya parang dan chainsaw besar. Oke, ini bagian akhir dan kita lanjut ke bagian kedua sob. Yang ini ada bagian serunya di bagian 2 nih sob. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan di sini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat semua ya, sekali lagi mohon maaf, karena konten-konten dari saya ini bukan berniat menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi saya pun kadang mengambil teknik-teknik para senior yang lain untuk saya uji coba. Jadi kalau anda rasa dari cara dan teknik yang saya lakukan dalam video-video saya sebelumnya ataupun yang saat ini itu sobat mau tiru silakan, mau tidak tiru pun silakan ya. Kita saling berbagi saja. Saya tidak berniat menggurui, hanya berbagi pengalaman. Oke, kita lanjut ke bagian kedua.
Dan kita lanjut ke pohon yang kedua sob. Saya kembali membersihkan area yang akan saya jadikan posisi tumbang. Dan untuk pohon yang kedua ini, pohon kelapanya condongnya ke arah timur. Sekali lagi saya membawa alat panjat, yaitu safety body harness, dan juga alat panjat, kuku panjat sama sekali tidak terpakai ya, dan juga alat tarik sama sekali tidak terpakai. Dan saya kembali menghidupkan mesin. Kita nikmati saja prosesnya sob sampai selesai. Ya, nanti di akhir juga ada tips buat sobat-sobat semua ya. Tonton terus sampai habis. Kita lanjut, gaspol. Oke, dan di pohon yang kedua ini saya kembali membuat membuka mulut ya. Kalau di pohon pertama tadi saya tidak membuka mulut, di sini saya membuka mulut tapi hanya sedikit saja sob, karena sudah condong juga. Dan tidak mengalami kendala yang berarti sob ya, ini mulus-mulus saja, dan juga tempatnya agak sedikit lapang dan juga sudah sedikit condong. Jadi tanpa berlama-lama saya langsung saja gas untuk menyincangnya ya, tidak tunggu lama. Saya cincang kembali karena posisinya agak sedikit gantung. Saya kembali lagi menggunakan mode datar dari atas ke bawah, dan nanti di pertengahan karena dia sudah agak sedikit dekat rata dengan tanah ya, saya kembali menggunakan teknik gantung ataupun trimming 90 derajat. Oke, nikmati prosesnya sob sampai selesai. Ups, oh ya, sepertinya ada yang terlewat sob. Jadi ini dalam video ini saya ingin juga sekaligus menjawab pertanyaan sobat-sobat yang terkait rantai ya. Oke, jadi kebetulan saya pangkas hari ini ya, tumbang cincang kali ini masih menggunakan rantai belah. Jadi saya tidak replace menggunakan rantai potong. Jadi kemarin ya, sepulang dari hutan setelah belah balok itu, dan saya pun tidak mengasahnya kembali ini, jadi masih menggunakan rantai belah. Dan terkait rantai belah ini sobat bisa cek di dalam video yang ini ya, dan juga ada dalam video yang berikutnya. Nah, ini juga sudah saya upload sebelumnya, jadi sobat bisa cek, dan untuk penjelasannya nanti bisa di pertengahan video ini ya. Dan kembali lanjut simak video ini sampai habis ya sob. Masih ada tips di pertengahan nanti yang saya akan berikan pada bagian akhir. Oke, satu lagi ini kenapa saya setiap kali memotong mode datar ini, dari atas ke bawah saya selalu menempelkan jangkar pada kayu. Oke, jadi sebenarnya tujuan ini adalah untuk meringankan saja ya, karena saya daripada menahan mesin menggunakan ujung bar motongnya, mending saya tempelkan aja barnya. Ini pun berlaku bagi kayu ataupun log yang memang posisinya gantung. Tapi kalau yang enggak ya seperti inilah ya. Jadi ujung bar aja yang nempel. Tapi karena ini posisi gantung, jadi saya karena memang posisi rantai kan muternya ke depan, jadi otomatis dia narik. Daripada narik saya tanam jangkar aja lagi potongnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk pohon yang berbeda, mungkin saya akan menggunakan cara yang berbeda juga. Seperti itu. Dan ini saya kembali lagi sudah mendekati bagian kayu yang agak dekat rata dengan tanah, dan saya kembali menggunakan teknik gantung ataupun trimming side cut, atau juga bisa dibilang mode potong 90 derajat ya, jadi lurus menyamping seperti itu ya sob. Nah, jadi seperti ini saya kembali melakukan teknik yang sama sebelumnya. Oke, saya melakukan cara yang sama seperti yang pohon pertama tadi. Jadi saya tidak menuntaskan cincangannya sampai bagian ujung, tapi saya sisakan mungkin ya seperempat bagian, kemudian saya lanjutkan dengan proses pemangkasan pelepah kelapa. Oke, itu tujuannya supaya beratnya berimbang nanti pada saat saya potong bagian ujung, jadi tidak condong ke salah satu sisi ya.
Dan kebetulan juga saya kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya menyincangnya menggunakan parang lagi ya, tidak menggunakan chainsaw mini yang biasa saya gunakan sebelum-sebelumnya, yaitu Steel MS 170. Dan sambil lihat inilah saya berkesempatan memberikan sedikit tips buat sobat-sobat yang ingin mencoba mungkin teknik potong 90 derajat. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan cara itu ya, artinya kalau bagi saya cara itu saya gunakan hanya untuk kayu yang rata tanah ataupun kayu yang bertumpukan ataupun berhimpitan. Itu bisa menggunakan teknik mode potong gantung seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi itu tipsnya dulu. Kemudian pastikan untuk mencoba berulang-ulang kalau memang mau mencoba. Tapi di sini saya bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman. Karena pengalaman pertama saya menggunakan teknik itu ya, tangan saya benar-benar seharian semalam, bisa dibilang sehari semalam tuh gemetar. Jadi kayak orang stroke pertama kali mencoba itu ya. Dan pertama kali coba-coba itu ya 1-2 potong udah rasanya pegal dan sebagainya gitu ya. Kecuali lama-lama ada terbiasa baru kemudian agak lumayan enak. Nah seperti itu ya tipsnya. Dan sekali lagi saya pesan buat teman-teman dan termasuk khususnya buat saya sendiri, dalam bekerja selalu safety dan berhati-hati seperti itu ya. Terus terkait rantai, jadi sekali lagi untuk jenis rantai saya masih menggunakan rantai potong nih, rantai belah yang saya gunakan sebelumnya olah kayu, saya gunakan untuk cincang tumbang kelapa ini. Jadi masih menggunakan versi mata rantai datar, saya tidak menggunakan mata rantai potong yang versi runcing seperti itu ya sob. Nah sambil rehat, saya ingin mengajak sobat-sobat juga, saya dalam kerja ini kebetulan agak siang, jadi saya sambil menikmati kelapa muda. Oke, sambil menikmati kelapa muda sob, simak terus ya sampai habis. Di sini saya berterima kasih lah buat sobat yang nonton sampai bagian ini. Lanjut sambil istirahat bekerja, saya minum kelapa dulu. Juga. Nah, sambil numbang kelapa tidak lupa minum airnya ya. Oke, jadi daripada beli aqua ataupun ke kios haus ya, tenang aja kalau numbang kelapa paling enak. Ada air yang bisa kita minum sekaligus sebagai mineral yang cukup lengkap kandungan di dalam air kelapa ya. Kita minum dulu. Bismillah. Wah, luar biasa, manis tapi tidak seperti Sprite. Luar biasa, ini kelapanya enak sekali nih. Mantap. Nah, tadi setelah minum air kelapa, saya lanjut kembali mengerjakan pekerjaan yang sisa sedikitnya. Ini sisa bagian pucuk terakhir yang akan saya potong, dan inilah bagian terakhir. Dan jangan lupa ya, saksikan terus dan datang kembali ke channel Muting 1. Jadi di sini saya akan berbagi tentang video belah kayu ataupun seputar tumbang cincang ataupun istilahnya arboris lah ya. Dan di bagian akhir juga saya kembali menggunakan teknik potong gantung, karena daripada saya harus membuat bantalan kemudian saya memotong dari atas, saya bisa lakukan dengan cara ini saja. Jadi saya injak tujuannya supaya tidak bergerak seperti itu ya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan buat sobat-sobat boleh layangkan via komentar, ataupun juga jika videonya dirasa bermanfaat boleh share via ke teman-teman ya. Dan sekali lagi yang mau layangkan komentar akan saya jawab melalui video yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selesai. Iya, sebentar saya ke situ. Ya, tunggu sedikit. Saya ikat-ikat peralatan dulu. Masih di motor nih.
kita menuju ke pulangan dulu. Cakar panjat nggak dipakai, juga nggak dipakai. Kita ikat kembali dan ciao.